Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya azza min qail wa huwa asdaqul qailin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa qudwatina wa qurrati a'yunina Muhammadinil qail ad-dinun nasihah airuhuddin an-nasihah airatatul khair bil khair wa qal ittaqillah haitsuma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Wasuila Amirul Mukminin radhiyallahu anhu mal murad bi wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin qal muwafaqatul linnas fi kulli syai' ma'adal ma'asi. Yang dinamakan akhlak atau bergaul dengan akhlak, bermasyarakat dengan akhlakul karimah adalah muwafaqatul linnas, selalu adaptasi dengan budaya dan tradisi di mana saja kita berdomisili, ma'adal ma'asi, selama tidak bertabrakan dengan syar'i. Fikih sakofah atau yang disebut dengan fikih peradaban itu sebenarnya juga tidak lepas dari fikih kita, yaitu al-ilmu bil ahkam asyariyah al-amaliyah al-muktasabu min adilatiyah tafsiliyah. Peradaban itu adalah menyesuaikan dengan kondisi, sesuai dengan kondisi yang ada zaman sekarang, yang di dalamnya meliputi satu, bagaimana kita menata hubungan antara ukhuwah Islamiyah muslim sama muslim, dan itu kan juga diatur dengan al-muslim akhul muslim. Bagaimana kita menata antar Islam dengan Islam ketika terjadi perbedaan pendapat. Ini sebenarnya saya tulis semuanya, tinggal baca, tapi tidak saya baca terus semuanya karena tidak saya sampaikan semuanya, tapi juga enggak urut karena waktu yang tidak memungkinkan. Dalam hal ini sebenarnya dalam Quran sudah disyarahkan, faman farada fihinal hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj wa ma taf'alu min khairi ya'lamkullahu wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Untuk hubungan orang Islam dengan orang Islam, karena perbedaan itu enggak bisa kita hindarkan, tapi digambarkan oleh Allah Ta'ala di mana ketika kita diwajibkan haji, yang sudah jelas haji itu akan bertemu dengan orang Islam berbagai macam aliran, berbagai macam akidah, berbagai macam sekte. Tidak hanya seperti di Indonesia saja, tapi seluruh dunia akan kumpul semuanya. Juga akan dikumpulkan bersama masyarakat yang berbagai jenis suku, bangsa, kulit, dan karakter yang berbeda-beda. Bahkan yang paling aneh di sana itu Allah Ta'ala melarang wanita yang sedang ihram untuk menutup wajahnya sehingga kelihatan kecantikannya. Namun di sana di dalam waktu haji tidak ada namanya orang geger berdebat di dalam masalah haji, enggak ada. Gelut dengan sesama orang haji juga enggak ada, dan aman-aman saja. Ini kita bawa di dalam fikih peradaban. Nah, oleh karenanya sebelum berangkat oleh Allah jauh sebelumnya sudah dipesan dengan
faman faradha fihi nal hajja fala rafasa, istilah jok rafas. Makanya ketika zaman Gus Dur, Mbak Inul yang sedang action yang menghebohkan, yang semuanya mengatakan harus dibuyarkan dan lain sebagainya, sampai Kang Kaji Mairama mengatakan saya tidak rela lagu-lagu saya digunakan Mbak oleh Inul. Gus Dur enak, kalau saya nggak setuju ya jangan lihat, sudah cukup. Makanya di sana walaupun wanita dibuka semuanya, tapi fala rofasa, kamu jangan rofas, titik, gak masalah kan. Nah, tapi yang salahnya sebenarnya kita sendiri gitu lah, titik hatu. Wala fusuko, jangan berbuat salah kepada siapapun. Makanya kalau kita melihat fikih semacam ini, para ulama-ulama dulu pendekatan diri kepada Allah bukan dengan banyak ibadahnya sebagaimana yang didengung-dengungkan mubalik-mubalik sekarang, itu enggak. Yang terpenting jangan melakukan salah, jangan berdosa, itu yang pokok. Ibadahnya gak usah banyak-banyak, pokok yang penting gak usah melanggar fardu, sunatnya gak banyak-banyak, tapi jangan banyak salah. Daripada banyak ibadah tapi banyak salah. Wala jidal, jangan berebutan benar. Jidal itu kalau menurut Imam Ghazali itu adalah mempertahankan kebenaran mazhab. Artinya atau asobah, beda dengan mirok, beda dengan mukhosomah. Kalau mukhosomah ini biasanya rebutan dalam masalah harta. Kalau mirok ini penting menang-menangan gitu nih. Makanya sampai tidak boleh mirok, suruh kita meninggalkan itu sampai janjinya Rasulullah, mantarokal mirok bahwa mutilun banallahu ta'ala fi arbadil jannah. Siapa yang kalah, siapa yang salah kok merasa salah, ini akan dikasih bangunan di taman surga. Padahal orang salah wajib mengalah. Ini saking beratnya orang itu merasa salah walaupun salah. Ini seperti di Indonesia ramai semacam ini karena nggak ada yang mau mengalah, nggak ada yang mau merasa salah. Wa man tarakal miraq fa huwa muhiqqun banallahu ta'ala baitan fi a'lal jannah. Ini yang paling berat lagi. Orang benar suruh diam, orang benar suruh mengalah. Ini nanti akan dapat bangunan di surga elit. Arbadil jannah itu surga elit, kalau di a'lal jannah itu surga elit. Ini diantaranya ini kamu cuman kembangkan jadi fikih peradaban sudah. Tinggal, makanya saya katakan tidak sampai kita lebih banyak untuk berbicara fikih peradaban. Piye itu fikih peradaban? Gampang, itu kiai-kiai sudah gudangnya, hanya tinggal pengembangannya kurang pengalaman begitu saja. Kalau diajak lo bisa itu sudah, ibaratnya kiai itu sudah punya isi tapi belum punya rumah gitu saja. Kalau sudah punya rumah, isinya saya yakin semuanya bisa. Nah ini, terus nanti mengatur hubungan tidak hanya sama negara, tidak sama Islam tapi sama negara, sesama warga penduduk tanpa memandang agama. Nah ini diajarkan oleh Rasulullah di dalam Piagam Madinah, bahkan konsepnya dalam hal ini disuruh mencintai di dalam negara. Semuanya harus cinta pada negara. Sampai Rasulullah dalam mencintai negara beliau sampai luar biasa. Sehingga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Turmudi, ketika Asil bin Mu'ad sowan pada Rasulullah pada waktu sebelum ayat hijab, kemudian datang ditanya oleh Dewi Aisyah, kaifa tarakal Mekah, bagaimana keadaan Mekah kamu tinggalkan? Beliau mengatakan bahwa Mekah itu adalah termasuk subur di dalam tempat, dalam tanamannya. Terus kemudian abyad bathauha, tanah lapangnya atau padang pasirnya luar biasa. Kemudian makanannya sangat mencukupi. Rasulullah langsung mengatakan, hasbuka ya Asil la tuhzini, jangan bikin susah saya. Jangan bikin susah saya kamu, sudah gak usah sebutkan lagi. Sehingga sampai dalam hadis Tirmidzi lagi,
ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau niku melihat Mekah ketika diusir, dia mengatakan, ya Mekah, anti khairul akhabul ardi ilallah, kau baik-baiknya bumi kepada Allah. Laula akhrajuni, laula ukhrijtu, riwayatnya ada dua. Andai kata saya tidak diusir, makhrajtu anki, saya tidak akan pernah keluar dari kamu. Kau bumi yang terbaik, kau bumi yang kau cintai. Di sini cara pengembangannya, Rasulullah mencintai Arab karena Rasulullah bangsa Arab. Nah, tentunya harus kita kembangkan, kita harus mencintai Indonesia karena kita bangsa Indonesia. Di Rasulullah mencintai Madinah, ketika beliau datang ke Madinah, tahu di Darul Madinah langsung semangat harokah, dan ketika ada orang pergi disuruh segera pulang. Ini menunjukkan cintanya Rasulullah terhadap negara. Maka di sini cintanya Rasulullah kepada orang Arab, kepada Mekah dan kepada Madinah kita kontekstualisasikan dengan pergi peradaban. Berarti kita diperintahkan mencintai Indonesia sebagai tanah kita, sebagai negara kita. Alhamdulillah, ini yang ada ajaran semacam ini. Dalam mencintai negara kita berarti mencintai warga negara dengan tanpa memandang agamanya apapun. Berarti harus menghargai semua warga negara tanpa memandang ini agama apa. Islam sangat menghargai dengan agama lain dan melegalkan agama lain. Sehingga orang-orang yang masuk Islam dari sahabat itu nggak pernah ada yang diperintahkan kawin lagi, itu nggak pernah ada. Ini sampai khoyalan punya istri 10, kemudian masuk Islam. Di Rasulullah tidak dibatalkan, tapi hanya mengatakan amsik arba'an wa farik syairahuna. Menurut Imam Syafi'i amsik arba'an itu maksudnya memilih nomor 1, nomor 5, nomor 7 terserah. Mestinya kan cara Islam itu gak sah. Yang sahnya nomor 1, 2, 3, 4. Loh, ini Rasulullah menerima perbedaan yang semacam ini. Kemudian di dalam Rasulullah di Madinah juga tidak membangun negara Islam, tapi malah justru negara peradaban. Semuanya orang Islam, orang Kristen, ummatun wahidah. Hadisnya sudah saya terus ini kalau saya bacakan sebenarnya terlalu banyak ini. Di antaranya gitu. Bahkan Rasulullah juga pesan di dalam masalah agama, jangan menyinggung agama lain, sampai Allah Ta'ala mengatakan la tasubul ladzina yad'una min dunillah fa yasubullah adwan bighairi ilmin. Jangan memaki-maki kepada orang lain yang menyembah kepada selain Allah, karena sama halnya dengan memaki-maki agamanya sendiri. Makanya saya dulu itu pernah ketika tahun 97 yang rame-ramenya merusak gereja, sama ramenya itu, saya tuh pernah mengeluarkan fatwa orang yang merusak gereja itu sama dengan merusak masjid. Wah, itu banyak yang ngeritik saya, kamu waras enggak? Waras saya kedengaran. Waras. Kenapa kok fatwa semacam itu? Iya, karena kalau kamu merusak gereja sama halnya memberi kesempatan mereka untuk merusak masjid. Nah ini kadang-kadang kiai-kiai kita masih belum memahami bahwa seperti menjogo gereja barang ini kok itu dalam rangka menjaga umat Islam yang ada di sana, yang tidak ada minoritas, bukan menjaga orang Kristen di sini. Itu politik. Kita kadang-kadang nggak tahu yang semacam itu. Ini yang kadang-kadang loh, haram halal maksiat, itu masih fikih amatir nih bulan ini. Nah, ini arti bukan ini yang dimaksudkan. Kalau kita musuh ini bahwa mereka orang-orang kita yang ada di daerah minoritas akan hancur itu. Demi menjaga di sana, maka perlu kita melindungi di sini. Makanya ketika Gus Dur melegalkan masalah agama satu yang Konghucu, marah-marah, ridho bil kufri kufrun, ridho dengan kufur. Masa Gus Dur kufur? Tapi trik luar biasa dalam memecah belah biar mereka itu berkeping-keping, biar tidak bersatu. Karena kalau bersatu tidak juga dia masuk Islam, malah justru dia menyokong pada Kristen sehingga Kristen menjadi besar. Oleh karenanya Gus Dur memecah belah mereka.
Wah itu luar biasa nunya pengaruhnya, tapi gak ngerti dia, merasa dihormati. Bagi kita sing amatiran kufur dan sebagainya, yang semacam ini yang harus kita pelajari di dalam fikih peradaban, yaitu menghargai sesama warga negara. Nah, jadi semua satu warga itu sama, karena Rasulullah mengatakan lil jar salah satu hukukin wal jar hakoni wal jar hakun wahid. Di tetangga itu ada tiga macam, ada yang punya satu hak, yaitu karena tetangga walaupun beda agama. Kalau yang punya dua hak ya samping tetangga juga sama agama atau tidak sama agama tapi tetangga dan keluarga. Yang ketiga keluarga, tetangga dan satu agama, ini punya tiga hak. Berarti sesama agama ini pun juga punya hak. Makanya Rasulullah mengatakan pada sahabat, bagaimana pendapat man sabba aba ghairihi, orang yang maki-maki kepada ayah dan ibunya. Jawabnya, hal ahadin yasubbu abawahi ya Rasul, apa ada orang yang maki-maki kepada ayah dan ibunya? Kanjeng Nabi dawuh man sabba aba ghairi fayasubbu abahu, orang yang maki-maki ayahnya orang lain sama halnya memaki-maki kepada ayahnya sendiri. Ini kita praktekkan di dalam masalah satu negara, kemudian kita anggap selain agama pun enggak masalah. Kemudian ketika tidak satu negara, ini kita juga perlu untuk bersatu mencari titik temu kebersamaan sesama manusia, podo menungsani, sehingga kita enggak, walaupun berbeda negara, tapi sesama manusia kita harus menghormati tanpa memandang siapapun orangnya. Nah, walaupun orang non Islam ini tetap harus kita hormati. Makanya Rasulullah menceritakan, sebagian waktu menceritakan ada Nabi Ibrahim pernah ditamoni oleh orang yang minta minta dikasih hidangan. Rasulullah, kemudian Nabi Ibrahim mengatakan, saya akan mau memberikan hidangan kepada kamu kalau kamu masuk Islam. Akhirnya dia tidak mengatakan, ya memberi hidangan saja, makan saja kok akan menyaratkan Islam. Gak jadi. Setelah nggak jadi terus dia pulang, lalu dikejar oleh Nabi Ibrahim, didawi oleh Allah. Ibrahim, kalau dia masuk Islam untungmu apa? Kalau tidak masuk Islam rugimu apa? Kamu disuruh ngasih makan satu piring saja menyaratkan Islam. Ketahuilah Ibrahim, orang itu saya kasih makan selama 56 tahun tidak saya syaratkan Islam. Kenapa kamu kasih makan satu piring saja harus menyaratkan Islam? Takhallaku bi akhlaqil, bi akhlaqillah. Makanya berbuatlah baik kepada siapapun walaupun orangnya tidak baik. Kalau memang orangnya itu baik berarti sudah pas, kalau tidak baik kaulah yang baik. Ini nanti dalam urusan ini belum saya bicara peradaban, itu hanya peradaban, itu intinya kan ke sana, bukan pokoknya ini nanti panjang ini nanti. Kemudian ketiga, tidak hanya kepada manusia, sesama manusia, tapi juga ada istilahnya kita saling menyayangi bersatu dengan sesama hayawan. Ini juga perlu. Nah, di sesama hayawan itu dilakukan dalam fikih peradaban oleh para ulama-ulama sufi. Cobalah kita tahu seperti Nabi Allah, seperti Abu Yazid Al-Bastami. Abu Yazid Al-Bastami itu pergi ke Tanah Hamdan. Itu lain provinsi itu kan. Tanah Hamdan, beliau di Tanah Bastam. Tapi entah Pak Hamdan itu di mana, di baratnya Blitar sana, saya nggak tahu saya. Terus terang saya belum pernah tahu, entah Pak Profesor Dr. Wahid Ghazali ini mungkin yang pernah ada di sana mungkin tahu. Saya hanya membaca saja apa Tanah Hamdan itu bacanya benar apa tidak, karena isim alam itu tidak bisa ditasrif. Dia membeli kurtum itu pacar wenter itu untuk merubah warna pakaian yang zaman dulu sudah saya lakukan ketika nggak punya pakaian pada hari raya ya dirubah pakaian warnanya saja. Sungguh saya masih ngalami yang macam itu.
Nah, kemudian dia pulang. Kurtum itu ada lebihnya dibawa pulang. Ternyata di dalam kurtum itu ada 2 semut. Nah, terus ada 2 semut. Akhirnya apa yang terjadi? Beliau kembali lagi ke tanah Hamdan mengembalikan 2 semut ini. Nah, dia mengatakan 2 semut ini makhluknya Allah dan punya nyawa, dan ini mungkin akan kawin, yang sehingga kalau akan kawin dinanti-nanti oleh pacarnya. Kalau dia punya orang tua pasti dicari orang tuanya, punya anak dicari anaknya. Loh, kalau dibuang di sini, benar di sini itu banyak semut tapi gak ada yang kenal. Ini pasti gelisah. Loh, coba, ini pakai peradaban yang dibangun oleh para ulama-ulama sufi, tapi kita gak terasa yang semacam ini. Loh, kita bangunkan di sana. Dan Allah Ta'ala juga memberi pesan dalam masalah sama makhluk. Masya Allah, dikatakan hurimat alaikum saydul barri ma dumtum huruma. Kita tahu bahwa haji itu merupakan akhirat miniatur akhirat. Akhirat mini atau miniatur akhirat itu haji. Di sana Allah Ta'ala melarang saydul barri, yaitu memburu binatang liar. Loh, kenapa kok tidak boleh memburu binatang liar? Karena binatang liar itu kalau dikekang, dikurung pasti akan susah, gelisah. Karena apa? Habitatnya itu ingin pergi terus. Manusia saja yang habitatnya suka pergi, dikurung di rumah nggak kuat kok. Saya ngalami sakit apa itu namanya kaki selama 6 bulan nggak keluar. Masya Allah, rupanya gak karuan, karena biasanya keluar. Kalau orang yang tidak biasa keluar disuruh keluar gak kuat. Nah, di sana tidak boleh binatang liar diburu. Nah, ini jabarkan sampai kemana? Nah, di dalam memburu semacam ini kita tahu kalau bukan liar tidak apa-apa. Ketika Allah melarangnya, ketika Allah memerintahkannya, ini berarti ada di balik, ada rahasia di balik itu. Makanya kalau binatang-binatang seperti kambing itu tidak masalah disembelih, gak masalah, sapi disembelih gak masalah, karena memang bahimatul an'am. Kalau di situ disediakan oleh Allah, tidak akan pernah punah, tidak akan pernah habis. Padahal kalau kita baca dengan cara akal saja, satu kabupaten itu satu hari menyembelih sapi berapa? Setiap kecamatan pasti nyembelih satu-satu. Kalau satu kabupatennya itu ada 40 kecamatan, berarti setiap kabupaten membelih 40 sapi per hari. Padahal sapi itu manaknya 1 tahun 1 kali, tapi gak pernah kehabisan sapi. Petik juga gak pernah kehabisan, kambing juga demikian. Tapi orang tidak pernah menyembelih kucing, tapi tidak pernah kebanyakan kucing. Kemana dia? Loh, ini loh, inilah Allah. Nah, makanya di situ tidak boleh kita membuang memburu binatang-binatang yang liar. Sebenarnya kalau kita belajar fikih yang semacam ini, tidak perlu undang-undang dari pemerintah, itu tidak boleh dan nggak akan punah. Nah, wah, luar biasa. Andai kata kita tidak memburu, nanti keadaan suasana sangat bening, sangat indah sekali, setiap hari berkicau dan tidak takut dengan manusia karena tidak diburu. Tapi olahnya manusia yang karena ekonomi saja akhirnya rakus semacam itu. Demikian pula tidak boleh memotong beberapa pohon-pohonan. Ini kalau memang kita jujur, pohon-pohon dibiarkan, terus binatang-binatang itu, wah, indah kehidupan kita akan indah. Lebih-lebih dalam fikih peradaban Kanjeng Nabi, ini loh caranya fikih peradaban untuk mengambil dari hukum syariat itu cuma seperti ini ya. Seperti Kanjeng Nabi mengatakan la yabulanna ahadukum fima'in raqidin atau fima'in qalilin wala yaksilanna minhu, rawahul Bukhari. Terus ada betul istadibu al-la'an. Al-la'an itu wong sing tukang laknat masuk kencing di bawah pohon, kencing di bawah, kencing di jalan, dan itu enggak boleh. Nah, ini kalau pelajaran istilah sarjana S1 ya untuk mengumpulkan semacam itu, kita cari kenapa dan mengapa hal ini dilarang. Ini karena apa? Karena akan mencemarkan lingkungan. Jangan kita
kencing di air sedikit atau air diam karena akan mengganggu orang lain untuk menggunakan. Makanya dalam fikih kalau punyanya sendiri silakan, itu yang tidak boleh di umum. Ini kita kembangkan dengan fikih peradaban. Ini artinya apa? Pesannya Rasulullah itu apa? Berarti kita tidak boleh mencemarkan lingkungan, tidak boleh membuang sampah di sungai. Ini kan ya hanya larangan jangan kencing di air yang sedikit walaupun mengalir. Ini kenapa? Karena bikin kecemaran. Kalau di situ pencemaran, berarti walaupun tidak kencing, membuang kencing tidak boleh. Kalau membuang kencing nggak boleh, berarti membuang kotoran, membuang sampah. Ini nggak boleh. Ini di dalam masalah fikih lingkungan. Ini Masya Allah dan luar biasa. Terus ini caranya untuk anunya ke sana itu eksekusinya. Oh berarti lah ini. Termasuk kita kaji-kaji di dalam masalah ilmu hikmah. Seperti kita dalam sholat, kenapa kok diperintahkan untuk sholat yang semacam itu sebagai kenang-kenangan untuk mengekspresikan berkat Rasulullah Mi'raj misalnya. Agar supaya ketika kita sholat ingat waktu sowan kepada Allah. Ini buai Kanjeng Nabi sowan nang Gusti Allah. Wudu. Nah, dalam wudu dipasukkan hanya 4 anggota. Idza qumtala sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum minal marafiq wamsahu birusikum wa arjulukum minal ka'bain. Ini apa artinya? Yaitu kita diperintahkan sing kentut anunya kok yang dibasuh kok 4 ini. Karena untuk menggambarkan, mengekspresikan kesalahan manusia pertama kali dilakukan oleh Nabi Adam, yaitu 4 anggota itu. Sehingga ini harus dibersihkan terus, dan setiap kita membersihkan supaya ingat dosa-dosa kita yang kita lakukan di hadapan Allah, dosa mbah kita yang sehingga diusir dari surga ke dunia itu karena 4 anggota ini, sehingga perlu dibersihkan. Ini memberikan makna berarti kita ini diperintahkan untuk mengabadikan, untuk menjaga situs-situs yang bisa menjadikan kita untuk mengenang masa lalu. Dan ini di Indonesia alhamdulillah hal itu diabadikan. Nah, tidak seperti orang yang tidak ngerti peradaban, makam-makam sahabat dihilangkan dikarenakan khawatir jadi musyrik, sehingga kita nggak tahu ini sahabat itu ada apa tidak, karena sudah tidak ada makamnya. Termasuk situs-situs Islam di Mekah itu ada 5.000 lebih situs dihilangkan. Nah, termasuk kenang-kenangan bagaimana Rasulullah membaiat kepada para sahabat yang diabadikan dalam Al-Quran, waladzina yubayyi'unaka tahta sajarah, di sana dilakukan di Abil Qubais. Sehingga kalau kita datang di sana akan bisa mengekspresikan bagaimana ketaatan para masyarakat pada sahabat ketika dibaiat, akan berimajinasi, akan bisa menggambarkan. Tapi orang-orang yang nggak paham dengan fikih peradaban dihilangkan, sehingga kalau kita ke sana ke Mekah tidak ada istilah bisa imajinasi, enggak, yang ada gedung-gedung, karena Abil Qubais sekarang sudah menjadi istana. Termasuk Darun Nadwah, bagaimana pertemuan orang kafir yang akan membunuh kepada Rasulullah, sidang dipimpin oleh Abu Jahal, didatangi oleh orang tua yang ternyata iblis, itu hilang. Darun Nadwah itu hilang. Andai kata ada, kita datang ke sana akan beri bismillah, akan mencurahkan air mata. Karena apa? Wah, ini Masya Allah, dulu tempat musyawarahnya mereka untuk mengusir Rasulullah, untuk membunuh Rasulullah ini. Nah, para hadirin yang kami hormati, ini masih sebatas ini bahasa yang saya berikan, tapi yang saya tulis sama sekali belum menyentuh itu. Yang saya tulis itu saya akan berbicara soal negara bangsa, terus masuk apakah kewajiban kita mendirikan negara Islam, apa yang dimaksud negara Islam, dan apa yang dimaksud negara politik itu harus bagaimana. Ini saya tulis semuanya biar jadi bacaan saja, tapi karena di sini sudah ada tulisan cukup ya sudah. Terus malah saya akan mengajak misalnya kenapa di Indonesia ada hukum kisos, kenapa tidak ada hukum had, tidak ada, itu saya tulis semuanya, insya Allah di situ sudah lengkap, tinggal sudah di bagian ya, tinggal sempat baca saja.
Tapi saya nggak bisa menyampaikan, saya hanya kronologi, belum mencentuh bagaimana konsepnya. Hanya yang dibicarakan di dalam buku peradaban itu ngenten tok mean. Terima kasih, mohon maaf dengan ribuan kemaafan. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.